Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putrilina dengan NIM 2310277, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febri Yuli Satriani, SPDI MPD. Pada hari ini saya akan membahas materi yang berjudul tentang teori perkembangan sosio-emosi manusia menurut para ahli. Berikut adalah materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Yang kedua, teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Yang ketiga, ada cara mengembangkan sosio-emosi anak di rumah. Yang keempat, cara mengembangkan sosio-emosi anak di sekolah. Yang kelima, cara mengembangkan sosio-emosi anak di masyarakat. Selanjutnya ada teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan. Salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Menurutnya, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Teori belajar sosial menurut Albert Bandura sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Albert Bandura menganggap setiap anak bisa belajar hal baru meski tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya anak sudah pernah melihat orang lain melakukannya, terlepas apapun medianya. Selanjutnya ada cara mengembangkan sosio-emosi anak di rumah. Yang pertama, menjadikan role model. Kedua, kenalkan dengan pengalaman baru. Tiga, bacakan buku cerita. Empat, ajarkan adab. Lima, beri perhatian kepada anak. Enam, tumbuhkan sikap positif. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan sosio-emosi anak di sekolah. Untuk mengembangkan sosial emosional di sekolah pada anak terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh guru. Metode tersebut diantaranya adalah yang pertama, pengembangan sosial emosional melalui metode bercerita. Yang kedua, pengembangan sosial emosional melalui metode keteladanan. Yang ketiga, pengembangan sosial emosional melalui metode bernyanyi. Selanjutnya adalah cara mengembangkan sosio-emosi anak di masyarakat. Menceritakan sosio-emosi anak di masyarakat memerlukan perhatian dan usaha yang berkelanjutan. Berikut beberapa cara yang dapat membantu. Yang pertama, memberi teladan positif. Kedua, ajarkan keterampilan sosial. Tiga, fasilitasi interaksi. Empat, bicarakan tentang emosi. Lima, berikan dukungan emosional. Enam, ajarilah empati. Tujuh, ajarkan penyelesaian konflik. Delapan, berikan waktu untuk bermain. 9, pantau penggunaan media sosial. 10, bicarakan tentang kepedulian sosial. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan sosio-emosi menurut para ahli merupakan proses di mana anak belajar beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, mendengarkan, mengamati, dan meniru apa yang mereka lihat. Lalu, dengan mempelajari cara mengembangkan sosio-emosi, anak dapat berinteraksi dengan tepat sesuai dengan emosi yang dirasakannya. Dan anak dapat belajar juga memahami emosi orang lain dan melahirkan empati. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.